Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, berjumpa kembali ya pada hari ini di pembelajaran tematik di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Simak dengan baik video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang ada di dalam video ini menambah wawasan kalian ya. Baik. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengenai manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Dan yang keempat, menjelaskan peristiwa dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama. Anak-anak, kita mulai di pokok bahasan yang pertama mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, masyarakat Indonesia itu melakukan beragam kegiatan ekonomi, baik di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, dan lain-lainnya. Tahukah kalian, kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kita. Nah, tentunya setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi beberapa hal, diantaranya produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Nah, siklus ini menandakan bahwa satu kegiatan ekonomi dengan kegiatan ekonomi lainnya itu saling terkait, ya, saling terkait. Produksi terkait dengan distribusi, distribusi pun terkait dengan konsumsi. Nah, sebelumnya juga Ibu ingin menjelaskan bahwa keberagaman jenis usaha, baik itu usaha di bidang produksi, usaha di bidang distribusi, atau usaha di bidang konsumsi, tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengapa memberikan manfaat? Karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing, ya. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Nah, contoh dari kegiatan produksi kemudian disalurkan dengan distribusi itu saling berkaitan dan saling memberikan manfaat, ya. Oke, kita masuk ke materi yang lebih mendalam lagi. Nah, kita akan membahas mengenai produksi. Tentunya kalian masih ingat ya, produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, ya. Nah, kalian bisa melihat di sini, ya, gambarnya para petani, ya. Nah, para pelaku produksi atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Jadi para petani, para penggiling beras atau padi ini disebut sebagai produsen. Kegiatannya adalah kegiatan mengolah dari mulai menanam, memanen, sampai dengan menggiling padinya. Ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, kegiatan produksi ini tentunya membutuhkan pekerja, ya. Pekerjanya seperti petani, penggiling padi. Nah, pekerjaan ini tentunya membuka lapangan pekerjaan, ya, bagi banyak orang, ya, sehingga banyak orang dapat bekerja. Ketika banyak lapangan pekerjaan yang dibuka pada kegiatan-kegiatan produksi, maka jumlah pengangguran pun berkurang. Sehingga dapat dikatakan masyarakat Indonesia atau masyarakat kita telah tercapai kesejahteraannya melalui kegiatan produksi.
distribusi. Kemudian yang kedua itu kegiatan distribusi ya. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi. Jadi hasil produksi tadi, penggilingan beras dimasukkan ke dalam karung, kemudian didistribusikan. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut sebagai distributor ya. Kegiatan distribusi membantu masyarakat di semua daerah memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Bayangkan jika tidak ada kegiatan distribusi, hanya kegiatan produksi. Nah, hanya daerah yang menghasilkan padi saja yang bisa menikmati beras. Daerah yang tidak bisa menanam padi tidak bisa menikmati atau mengkonsumsi beras. Nah, dengan kegiatan distribusi ini bisa memeratakan hasil produksi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain atau ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan meratanya hasil produksi, kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kesejahteraan pun tercapai melalui kegiatan distribusi. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi si konsumen membeli beras, kemudian berasnya dimasak dan dinikmati. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau menggunakan hasil produksi baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika mereka sudah dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, dapat membeli beras atau yang lainnya, artinya kesejahteraan pun dapat tercapai. Nah, itu tadi pengaruh kegiatan ekonomi, baik bidang produksi, distribusi maupun konsumsi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua yaitu manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita menikmati perabot rumah tangga dan terbuat dari kayu, tentunya itu hasil dari beberapa kegiatan ekonomi. Nah, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Nah, dari beberapa gambar ini tentunya memiliki masing-masing peranan ya. Adapun peranan dari setiap kegiatan ekonomi, yang pertama, dari proses awal, industri kayu yang memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hutan. Jadi kayu diperoleh dari hutan, kemudian ditebang berupa kayu gelondongan, kemudian kayu tersebut dirubah menjadi bahan baku ya, bahan baku yang sudah siap pakai untuk dibuat sesuatu ya. Kemudian kayu tersebut diolah oleh pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu mengolahnya hingga menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen ya. Selanjutnya, hasil kayu dari pengrajin tadi disalurkan oleh si penjual mebel ya. Penjual mebel atau toko-toko yang menjual mebel atau furniture. Nah, yang mana konsumen membelinya dari toko tersebut. Kemudian konsumen dapat menikmati hasil karya berupa seperti kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, tentunya semua itu berkat peran dari setiap kegiatan ekonomi, baik mulai dari kegiatan produksi, kemudian distribusi, ya, dan konsumsi. Jadi jika tidak ada kegiatan ekonomi seperti produksi berupa penyaluran bahan baku berupa kayu, maka tidak akan bisa kita nikmati berupa meja, kursi itu ya. Jadi semua ini saling terkait, masing-masing kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing
ya. Nah, tentunya ini bisa jadi setiap kegiatan ekonomi tidak hanya melibatkan dua atau 3 jenis saja, bisa melibatkan banyak jenis kegiatan ekonomi ya, yang mana mereka saling mendukung kebutuhan satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan ya. Nah, selanjutnya kalian dapat melihat contoh berikut. Nah, di sini merupakan proses pembuatan kain dan proses pembuatan baju ya. Dimulai dari tahapan pohon ya, pohon kapas yang menghasilkan bunga berupa bunga kapas. Nah, pohon tersebut menghasilkan kapas yang kemudian kapasnya dipanen dan dipintal. Ya, pemintalan kapas tersebut menghasilkanlah benang. Benang digunakan para penenun untuk membuat kain tenun. Nah, kain tenun yang sudah jadi kemudian diolah oleh penjahit. Sebelumnya dibuat pola bajunya dulu, kemudian dijahit bajunya. Setelah kegiatan menjahit, maka baju pun dapat digunakan oleh orang-orang atau siapapun yang membutuhkannya. Nah, ya, ada berbagai macam nih kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi pemintalan kapas, kegiatan ekonomi pembuatan benang, penenun kain, bahkan sampai ke penjahit. Jadi banyak di sini kegiatan ekonomi yang terlibat dan saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, dari kegiatan ekonomi yang saling berkaitan tadi, tentunya kita harus memiliki sikap menghargai. Sikap menghargai atas setiap usaha atau pekerjaan orang lain. Ada beberapa cara untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain tersebut. Yang pertama, membayar ongkos angkutan atau ongkos lainnya, ongkos jasa sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jangan sampai kalian tidak mau membayar. Contoh, kalian menjahit baju tapi tidak membayar upahnya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian membayar upah pegawai tepat waktu. Nah, kita menghargainya dengan digajinya tepat waktu. Memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Kemudian melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Ini beberapa sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir mengenai mencari informasi penting dengan membuat diagram alir ya. Nah, ini Ibu sajikan sebuah teksnya berjudul Mulai Usaha Sejak SMA, Sukses Pasarkan Produk Kerajinan ke Seluruh Negeri. Ini ceritanya cerita non-fiksi ya. Nah, ini tokohnya ini ya, tokoh sebenarnya. Tias, namanya Tias. Ibu bacakan sekilas ya teksnya ya, supaya kalian dapat memahaminya juga. Tias adalah lulusan desain interior dan sebelumnya belum pernah membuat merek handmade atau usaha apapun. Sejak masih duduk di bangku SMA, Tias memang suka membuat aksesori. Mulai berdirinya Ciput sendiri pun juga ketika Tias masih SMA, yaitu tahun 2008 lalu. Nah, awalnya ia hanya penasaran ketika melihat kakaknya membuat anting-anting. Selanjutnya ia juga ingin mencoba membuat aksesori sendiri. Ia juga mencoba menjual aksesori hasil karyanya tersebut. Aksesori pertama yang dijualnya adalah kalung karakter dari bahan flanel. Saat itu Facebook sedang tren. Ia kemudian mencoba menjual aksesori buatannya di Facebook dan juga di kalangan teman-temannya. Aksesori buatan Tias cukup disukai karena dianggap unik sehingga berhasil mendapatkan pembeli. Berkat respon positif tersebut, Tias memutuskan untuk terus membuat dan menjual aksesori handmade. Nah, paragraf selanjutnya bisa kalian baca sendiri, ada juga di buku kalian ya di halaman 75. Nah, dari dua paragraf yang sudah Ibu bacakan tadi, kita dapat membuat sedikit ringkasannya ya dalam bentuk diagram alir. Nah, kita tulis dulu judulnya.
informasi pada paragraf pertama. Nih, Ibu temukan ya informasinya. Kemudian Ibu buat kata-kata dari kata-kata Ibu sendiri ya. Nih, Tias adalah seorang lulusan desain interior yang sejak SMA gemar membuat aksesori. Benar tidak? Sesuai tidak dengan paragraf pertama? Sesuai ya. Menjelaskan bahwa dia sejak SMA sudah gemar membuat aksesori. Kemudian informasi pada paragraf kedua lagi. Ya, dapat Ibu temukan informasinya, kemudian Ibu ringkas informasi yang ada di paragraf kedua. Ini. Berawal dari penasaran, Tias mencoba untuk membuat aksesori buatannya sendiri berupa kalung karakter dari bahan flanel. Nah, ini. Di paragraf kedua ini sebenarnya masih ada lagi informasi penting ya, yang bisa kalian turunkan. Contohnya apa? Nah, misalnya seperti ini. Hasil aksesori buatan Tias cukup disukai karena sangat unik. Nah, itu bisa juga kalian tuliskan di diagram alir selanjutnya. Yang merupakan informasi penting bisa kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Jangan terlalu panjang atau jangan menuliskan semua yang ada di dalam teks. Cukup tuliskan saja informasi penting dari tiap-tiap paragraf dengan bahasamu sendiri. Ya, nah itulah cara membuat diagram alirnya. Dengan diagram alir ini, maka kita dapat memahami sebuah teks dengan mudah. Ya, nah seandainya kalian tidak membaca teks keseluruhan, hanya membaca diagram alir saja, kalian bisa memahaminya dengan mudah. Ya, nah itu materi hari ini. Belajar ya untuk membaca dengan seksama dan mengambil intisari informasinya dan menyajikannya kembali. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Latihan soal hanya 2 saja. Kalian melengkapi saja diagram alir yang sudah Ibu buat tadi. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan pengalamanmu dalam menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Pernah tidak kalian menghargai usaha orang lain? Bagaimana caranya? Apakah kalian membayar upahnya atau membayar ongkos sesuai yang ditetapkan? Ataukah kalian mengucapkan terima kasih? Silahkan dituliskan bagaimana pengalaman kalian. Baik, demikian penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.